閻魔を手なずけ地獄の豪華を刀に宿すゾロ、無敵の体で世界を焼き尽くすキング、船長を海賊王にする。相対する2人の覚悟が爆発する鬼ヶ島で、たった一つの玉座を目指し最強の刃が衝突する。次回ワンピース覇王の三刀流ゾロ対キング。Yos Nakama, kali ini Mimin akan mencoba menceritakan One Piece episode 1063 yang akan tayang minggu depan. Jadi bagi nakama yang suka dengan pembahasan ini silahkan subscribe, like, dan komentarnya. Terima kasih. Sekarang kita melihat seorang wanita yang memakan smile burung terbang di atas area tersebut dan melihat bagaimana Zoro mendarat di pulau itu setelah pertempurannya melawan King. Nah, wanita ini pun menginformasikan situasi tersebut kepada CP0 yang lain. Bao Huang berkata, "Ada kabar terbaru, King telah dikalahkan." CP0 pun tidak percaya dengan hal ini. CP0 berkata, "Benarkah semua anggota Alstar dan Tobiropo telah dikalahkan? Ini bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja. Memang saat ini masih ada dua monster yang sangat kuat dan sanggup membuat semua perlawanan ini tidak berarti. Tapi, nah saat anggota CP0 ini mengatakan hal ini, kita pun bisa melihat Big Mom masih melawan Kid dan juga Law. Rambut dari Big Mom terbakar seperti di Whole Cake Island dan dia melemparkan balok baja yang diubah menjadi homies kepada mereka." Sekarang kita menuju beberapa panel sedikit ulasan tentang apa yang terjadi di beberapa tempat di Onigashima. Pada panel pertama kita bisa melihat bahwa Momonosuke masih menarik awan api dari Kaido. Kita bisa melihat strip apa yang akan terjadi jika Onigashima menabrak ibu kota bunga. Dan tentunya semua bom di ruangan senjata meledak. Kita terlihat diberi semacam ilustrasi di sini. Nah, itulah sebabnya Momonosuke ini harus terus berusaha untuk menghentikan pulau untuk menyelamatkan nyawa puluhan ribu orang. Di sisi lain kita bisa melihat panel di mana yokai api raksasa sudah sangat dekat dengan ruangan senjata. Yamato akhirnya berhasil turun ke lantai di mana ruang senjata berada. Nah, disinilah masalahnya. Ketika dia tiba, dia melihat bahwa pintu ruangan senjata dijaga oleh Rocky. Rocky ini adalah number bernomor 6. Rocky terlihat sedang tidur duduk di depan pintu. Dia memiliki gada berduri sebagai senjatanya. Yamato terlihat berbicara dengan Puga, yaitu number bernomor 2. Yamato berkata, "Aku tidak punya waktu untuk mengalahkannya." Merebut kunci yang dipegangnya lalu menggerakkan tuas untuk membuka pintu. "Jadi tolong ya Puga." Puga pun berlari ke arah Rocky dan menyerangnya ke pintu. Serangannya begitu kuat sehingga pintu ruangan senjata hancur dan Yamato berhasil melewatinya. Yamato pun berterima kasih kepada Puga. Yamato berkata, "Terima kasih Puga. Tahan Rocky supaya tetap di situ ya." Puga, 久しぶりだけど急いでるんだ。遊ぶなら後でね。Kemudian panel pun terpotong dan sekarang kita ke loteng di antara lantai 1 dan lantai 2 di kastil. Terlihat di sana Usopp berjuang untuk melindungi Kinemon dan juga Kiku. Usopp menggunakan suatu teknik bernama Skull Exploding Grass. Kemudian ada bawahan Kaido di sana. Bawahan dari Kaido ini mengetahui bahwa mereka adalah samurai dari sarung pedang merah dan juga anggota bajak laut topi jerami. Di sini ada panel yang kocak di mana terlihat Usopp yang sedang teriak, "Wah, matilah aku! Aku sudah tidak sanggup lagi. Aku sudah dikepung oleh api dan musuh." Bawahan dari Kaido pun mengatakan bahwa kepala dari Usopp ini berharga 200 juta berry. Di sana juga terlihat Kinemon dan juga Kiku berbicara dengan Usopp. Kinemon berkata, "Tuan Usopp, tinggalkan aku dan selamatkan saja Kiku." Kiku juga mengatakan sesuatu. "Tidak Tuan Kinemon, saya sudah tidak tertolong lagi." Usopp pun lalu meneriaki mereka berdua dengan sangat marah dengan nada yang sangat sarkastik. "Baiklah, kalau begitu akan kutinggalkan kalian berdua, lalu lari dari sini. Kalau begitu caranya, buat apa aku datang ke sini? Kalian para samurai ini sudah tidak mau hidup ya?" Kiku dan Kinemon pun bengong di sana. Usopp pun mengatakan sesuatu lagi. "Apanya yang penuh dengan harga diri? Apanya yang harakiri demi tanggung jawab? Aku sama sekali tidak suka dengan budaya kalian. Meski dengan wajah penuh air mata dan ingus sekalipun, aku akan tetap berusaha untuk hidup. Meski dengan cara yang memalukan sekalipun, aku akan hidup. Aku akan tetap hidup."
karena aku bisa tetap hidup sampai sekarang setelah bertahan melalui segala cobaan yang menghadang. Jangan malah berpuas diri mentang-mentang sudah mengikuti pertempuran ini, dasar bodoh. Sesaat Usopp mengatakan hal itu, bawahan dari Kaido pun menyerang Usopp. Namun tiba-tiba ada seseorang muncul untuk membantunya. Dia adalah Izo. Izo terlihat membantu Usopp. Izo melompat tepat di depan Usopp. Dia pun terlihat menembak semua bawahan Kaido yang menyerang. Bawahan Kaido berkata, "Hei, kenapa dia ada di sini? Bukankah dia itu Izo, mantan ketua regu kelompok bajak laut Whitebird?" Di lantai pertunjukan juga ada Marco. Sebenarnya apa yang terjadi? Usopp pun terlihat bangkit dan berterima kasih kepada Izo. Izo pun lalu berjalan ke arah Kiku dan berbicara dengannya. Izo pun melepas bagian atas dari kimononya. Kita pun bisa melihat lambang Kojuki di punggungnya. Izo pun berkata, "Jika kalian benar-benar percaya pada Luffy si topi jerami, maka tetaplah hidup. Kuserahkan mereka padamu, God Usopp." Usopp tentunya terkejut dengan kata-kata dari Izo, tetapi pada saat yang sama dia merasa sangat tersanjung. Usopp menjawabnya saat dia meninggalkan area itu bersama Kinemon dan juga Kiku. Usopp berkata, "Kau mengenalku? Serahkan padaku. Ayo Hamlet." お助け願いたブーだから待てってよいしょ何やつでござブー拙者は金山ブー落ち着け落ち着けって Kemudian panel pun terpotong dan sekarang kita menuju ke lantai 3 kastil Onigashima. Di sana terdapat pertempuran antara Raijo dan Fukurokuju terus berlanjut. Mereka saling mengutuk satu sama lain yang melumpuhkan mereka. Lantainya terlihat terbakar. Fukurokuju berkata, "Lepaskan Kanashibari no Jutsu milikmu Raijo. Ayo kita bertarung." Raijo pun menjawab, "Kau saja yang lepaskan jurusmu terlebih dahulu." Kita pun bisa melihat bahwa tali yang dikenakan oleh Raijo di punggungnya mulai terbakar. Fukurokuju berkata, "Kalau begitu lakukan sesukamu. Lagi pula kau kurang beruntung, karena tubuhmu sudah dilalap api terlebih dahulu. Setelah kau mati, maka jurusmu akan terlepas dengan sendirinya." Raijo menjawabnya, "Aku adalah abdi Tuan Oden. Api seperti ini sama sekali tidak terasa panas bagiku." Pertarungan dari mereka pun dipotong dan sekarang kita ke ruang harta karun di lantai 2. Terlihat Orochi berbaring di tanah sambil berpikir, sementara Komurasaki memainkan samisennya. Orochi berkata, "Apakah ini mimpi atau kenyataan? Kenapa kau lama sekali Fukurokuju? Padahal aku harus segera pergi sebelum pulau ini meledak." Kemudian Komurasaki terlihat lagi-lagi memainkan samisennya di sini. Tono, いつでも主のおそばにおりまする。 Lalu panel terpotong kembali dan sekarang kita ke ruang bawah tanah di lantai 2. Di sana ada Apo dan juga Inbi yang sedang melarikan diri dari seseorang. Apo mengatakan, "Selamat tinggal Drake." Nah, ternyata salah satu dari anggota CP0 memukul keras Jatki dan mengalahkannya. Bos dari CP0 yang memiliki darah di wajahnya pun telah mengalahkan X-Drake yang tidak sadarkan diri di kakinya. Kemudian denden musi dari mereka pun mulai berdering. Anggota CP0 ketiga menghubungi mereka. Anggota ini mengatakan, "Apa kalian sudah menangkap Nico Robit?" Bos dari CP0 ini menjawab, "Belum, kami mendapat gangguan. Bergegaslah, kita harus segera meninggalkan kastil ini. Seluruh anggota All-Star telah dikalahkan. Meski peluangnya kecil, tapi jika generasi baru sampai memenangkan pertempuran ini, maka kejadian tersebut akan menjadi berita besar yang dapat memberikan dorongan baru bagi semua insiden yang saat ini sedang terjadi di seluruh dunia. Hal-hal yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan akan membagi arah berjalannya zaman ini." Sementara anggota CP0 mengatakan hal ini, kita pun bisa melihat panel yang dimana ada Sanji, Killer, Beppo, Zoro, Lau, Big Mom, dan juga Kid. Bos dari CP0 ini pun menjawab perkataan dari anggotanya. "Memang benar, bukankah ini adalah batasan bagi umat manusia?" Kesumi Scratch Shingon Kemudian panel pun kembali dipotong dan sekarang kita ke atap kastil Onigashima. Di sana terlihat bentrokan serangan Luffy dan juga Kaido menggunakan haki rajanya terus bergemuruh.
Luffy terlihat mencoba menyerang Kaido dengan pukulan, namun Kaido memukulnya terlebih dahulu menggunakan Kanabo. Luffy pulih dan kembali mengulurkan tangan kanannya. Luffy masih dengan tangan kanan yang merentang mencoba menendang Kaido, tetapi dia menghentikan tendangannya dengan Kanabonya. Kemudian Kaido terlihat memukul lagi kepala Luffy dengan Kanabonya. Mereka berdua saling menyerang satu sama lainnya. Kemudian Luffy di sini terlihat menggunakan teknik rock gun. Luffy terlihat meninju wajah Kaido dengan lengan kanannya yang mengembang yang dia ulurkan. Keduanya pun jatuh ke tanah, tapi mereka bangun dengan terengah-engah. Dan terlihat panel mereka berdua pun tertawa bersama. Luffy dan Kaido terlihat saling memandang sambil tersenyum dan percaya diri. Luffy berkata, "Aku jadi semakin menikmati pertarungan ini." Kaido pun menjawab, "Begitu pula denganku." Pada bagian kali ini cerita akan dimulai dari ibu kota bunga. Kita bisa melihat orang-orang yang masih menikmati festival api meskipun itu nantinya sudah akan berakhir. Nah, terlihat beberapa anak dan orang dewasa menulis harapan di atas lentera kertas mengambang untuk dikirim ke leluhur mereka dan memenuhi keinginan mereka. Lantas panel pun terpotong dan sekarang kita menuju ke atap kastil Onigashima. Di sana tentunya ada pertarungan Luffy dan juga Kaido telah berhenti. Luffy di sini terlihat terkejut pada Kaido yang kembali ke wujud manusianya karena Kaido telah mendapatkan satu tong sake, kemudian dia meminumnya. Luffy pun berteriak padanya dengan marah. Luffy berkata, "Hei, kenapa kau malah minum sake?" Kaido pun menjawab, "Karena ini menyenangkan. Apa kau juga mau minum? Kebetulan saat ini festival api sedang diadakan di ibu kota bunga. Bahkan tadinya kami juga sedang mengadakan pesta perjamuan besar-besaran di Onigashima ini. Pesta perjamuan yang jadi kacau gara-gara kalian." Nah, tiba-tiba Kaido ini mulai menangis dengan tawa. Luffy pun terlihat melepas jubahnya dan berlari menuju Kaido. Luffy berkata, "Jangan jadikan mabukmu sebagai alasan. Kalau nanti kau kalah dariku ya." Kaido terus tertawa. Dia bersandar pada Kanabonya agar tidak jatuh. Kaido mengatakan sesuatu, "Dasar bodoh, aku melakukannya bukan karena sengaja mengalah, melainkan karena aku mengakuimu. Sudah lama sekali sejak aku bertemu dengan orang yang bisa mengimbangiku dalam pertarungan 1 lawan 1. Luffy pun lalu merentangkan lengan kanannya dan menjelang Kaido sambil terus berbicara. Dan kemudian Kaido terlihat melompat mundur saat dia tertawa dan menghindari serangan itu dengan teknik baru. Kaido berubah bentuk ke wujud hibridanya dan menggunakan gaya bertarung baru. Ada teknik yang bernama Suron Hake atau bisa dikatakan mode mabuk yang tertawa. Kaido kemudian memukul Luffy dengan Kanabonya. Serangan Kaido ini begitu kuat sehingga orang-orang di panggung utama melihat bagaimana sebagian atapnya runtuh dan Luffy pun kesakitan. Kaido memukulnya tepat di dahi Luffy. Raimi Hake! Kemudian Kaido pun berubah menjadi bentuk nakanya lagi. Dia di tanah sempoyongan karena mabuk. Kaido mengatakan, "Memang semua ini menyenangkan, tapi hampir separuh dari kastil dan pulau ini telah hancur. Tempat ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Sial, aku bahkan tidak bisa melindungi sebuah kastil." Luffy di sini terlihat kesakitan menerima serangan dari Kaido. Lalu lagi-lagi mode mabuk dari Kaido ini berubah dan sekarang ke mode murung sang pemabuk. Kaido pun curhat di sini. Kaido mengatakan tidak ada pilihan selain membangunnya kembali, tapi butuh 5 tahun untuk membangunnya sampai selesai. Luffy terlihat bangkit dan berlari menuju Kaido. Nah, ketika Luffy hendak mencapai Kaido, Kaido pun menyerang Luffy. Kaido menggunakan teknik Tatsumaki Kaifu. Luffy berhasil menangkis salah satu pisau pemotong Kaido yang memotong batu menjadi 2 dengan mudah. Kaido pun berubah menjadi bentuk hibridanya dan mulai menangis tak terkendali. Lagi-lagi mode mabuk dari Kaido berubah dan sekarang ke mode tangis sang pemabuk. Kaido lantas lagi bersiap menyerang Luffy dengan Kanabonya. Kaido menggunakan teknik Raime Hake. Namun sebelum dia bisa melakukannya, Luffy melompat dan menghindari serangan ini.
Luffy terlihat bersandar pada Kanabo untuk mendorong dirinya ke arah Kaido. Dan di halaman ganda yang mengesankan, dia memukul dagu Kaido dengan tendangan kuat dengan kaki kirinya yang dia renggangkan sebelumnya. Serangan ini sangat kuat dengan haki Busosoku. Nah, lantas Kaido ini tidak menyerah dan berhasil menangkap kaki kanan Luffy dengan ekornya. Kaido yang masih menangis tentunya menyeret Luffy ke arahnya dengan ekornya dan mereka berdua bertabrakan dengan kepala mereka. Dampak dari tabrakan ini sangat besar dan banyak sekali cahaya hitam keluar darinya. Kepala dari Luffy dan Kaido tidak bersentuhan sama sekali. Setelah hal ini terjadi, tampaknya mabuk dari Kaido pun berakhir. Tiba-tiba Kaido marah menjadi sangat agresif, kemudian dia menyerang Luffy dengan Bolo Blade. Lagi-lagi mode mabuk dari Kaido berubah dan sekarang ke mode murka sang pemabuk. Kaido berkata, gara-gara ulahmu, aku jadi tersadar dari mabukku tahu. Luffy pun menghindari Bolo Blade dan mengejar Kaido lagi. Luffy mengeluarkan teknik Gomu Gomu no Rock Gatling. Kaido membalasnya dengan Gundari Ryuseigun. Luffy menyerang Kaido dengan banyak sekali pukulan raksasa dengan haki Busosoku miliknya. Kaido pun melakukan serangan balik dengan mengajutkan Kanabonya dan menangkis pukulan tersebut. Dan yang terjadi, Kaido dan juga Luffy berhasil memukul satu sama yang lainnya. Kemudian keduanya berteriak kesakitan. Luffy memperlambat serangannya dan menghentikan Kanabo Kaido dengan tangan kirinya. Kemudian merentakkan kaki kirinya dan kemudian memukul perut Kaido dengan tendangan yang begitu kuat. Mata Kaido pun menjadi kosong dan darah keluar dari mulutnya. Luffy menatapnya dengan sangat serius dan juga marah serta pertarungan berlangsung panas. Namun tiba-tiba panel kembali dipotong dan sekarang kita menuju ke tanah Marijoa, di mana ada Gorosei yang berkumpul di Kastil Pangea. Para Gorosei ini berkata, yang harus kita tangani sekarang adalah masalah negeri Wano. Kurasa tidak ada seorang pun yang mengira bahwa pertempuran ini akan berjalan hingga seperti ini. Kemudian Gorosei yang lain mengatakan kalau ingin bertindak sebaiknya lakukan sekarang juga. Saat ini mereka pasti sudah berhasil menangkap Nico Robin. Selain itu tidak masalah sekalipun Kaido ataupun Big Mom mati, karena sejak awal mereka memang perlu dilenyapkan. Kemudian panel dipotong dan sekarang kita ke laut dekat Wano Kuni. Di sana armada pemerintahan dunia masih ada. Salah satu agen pemerintah dunia melaporkan situasi tersebut dengan Denden Mushi. Agen ini pun mengamati sesuatu dengan teropong dari salah satu kapal mereka. Dia pun kaget karena melihat bayangan raksasa yang mendekat. Selanjutnya panel pun terpotong kembali dan sekarang kita menuju ke Kastil Pangea lagi. Salah satu Gorosei dengan bintik tanda lahir di dahinya mengatakan sesuatu. Tidak, itu mustahil. Bahkan bagi kita pun buah itu tidak lebih dari sekedar mitos. Buah itu sudah tidak pernah bangkit sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Gorosei dengan rambut pirang dan janggut pendek menjawab, lantas kenapa pemerintah dunia sampai sengaja memberi nama lain untuk buah iblis itu? Lalu salah satu dari Gorosei pun berkata, tentu saja untuk menghapus keberadaan buah itu dari sejarah kan? Nah, di sini kita pun bisa mengetahui apa yang dilihat oleh agen pemerintahan di Laut Wano Kuni ini. Bayangan raksasa ini ternyata adalah Junisa. Junisa berada tepat di belakang armada pemerintahan dunia di laut dekat Wano Kuni.